Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil mursalin asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Hadirin sedang sholat subuh yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita pada hari ini menginjak tanggal 6 Ramadan. Mudah-mudahan ibadah kita selama bulan Ramadan ini diterima Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah. Alhamdulillah pada hari ini kita akan sama-sama mengkaji Quran dan Sunnah tentang waktu imsak ya. Untuk itu kami persilakan kepada Pak Ustaz. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Amma ba'd. Tadarusan kita di kesempatan pada subuh ini di Masjid Nurul Huda, Cipaganti Rahayu, Cipamokolan, Riung, Bandung. Panginditan tadarusan urang beranjak dari Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 187. Perintah wajib ibadah saum Ramadan dimulai dari Al-Baqarah 183, juklah atau juknisnya Al-Baqarah 184-185, diselingi dengan bab doa pada ayat 186-nya. 187 tentang berakhirnya waktu makan dan minum sahur dan i'tikaf. Jadi pembuka ayat saum itu Al-Baqarah 183, juklaknya Al-Baqarah 184-185, diselingi dengan bab doa 186. Pada ayat 187-nya isinya antara lain berakhirnya waktu makan dan minum sahur, ditambah amalia Ramadan yang finishing tentang iktikaf. Kita masuk ke Al-Baqarah 187. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Uhilla lakum lailatas siyamir rafathu ila nisaikum hunna libasul lakum wa antum libasul lahun. Alimallahu annakum kuntum tahtanuna anfusakum fataba alaikum wa afa ankum fal'ana bashiruhunna
wabtagu ma kataballahu lakum. Kalimat ini wa kulu washrabu hatta, terusnya apa? Hatta yatabayyana lakumul khaytul abyadu minal khaytil aswadi minal fajr. Sudah kita baca sampai minal fajri. Artinya Pak DKM silahkan. Al-Baqarah 187. Dihalalkan bagimu pada malam hari puasa bercampur dengan istrimu. Sudah. Ketika ayat ini belum turun, 187 belum turun. Siang malam suami istri tidak boleh berhubungan. Ketika ayat 187 pada kalimat uhilla lakum lailatas siyamir rafasu ila nisaikum. Syariat pertama Ramadan itu siang malam tidak boleh berhubungan suami istri sebelum Al-Baqarah 187 turun. Itu dasarnya hadis Rasul riwayat Ibnu Abbas. Bayangkan 1 bulan penuh tidak boleh berhubungan suami istri Pak, siang malam. Setelah turun ayat ini boleh. Ulangi Pak artinya, setelah turun 187 boleh berhubungan malam hari. Silakan ulangi artinya. Dihalalkan bagimu pada malam hari puasa bercampur dengan istrimu. Karena terus Mereka adalah pakaian bagimu dan kamu adalah pakaian bagi mereka. jadi istri itu pakaian bagi suami dan suami pun pakaian bagi istri. Lazimnya pakaian untuk menutupi aurat. Jadi menutupi aib istri dari suami, suami dari istri. Saling menutupi, karena fungsi pakaian itu menutupi aurat. Bukan begini, ada juga fungsi pakaian yang lain. Kalau masih weteh dipakai, kalau sudah usang dibuang. Pakaian kalau sudah usang Bapak dipakai enggak? Enggak lah. Jadi katanya istri kalau sudah enggak kepake, sudah turun mesin 5 kali Pak, datanglah kepada orang tua istri, Bapak nyangakeun cenah ieu pun bojo putra Bapak terus teka anggo ku abdi gitu-gitu. Urang panjang baraya pondok jodoh panjang baraya we cenah disaenkeun ka indung bapana. Jangan begitu, karena pakaian katanya kalau sudah lusuh kan gak dipakai. Janganlah. Pengertian yang kita ambil, suami harus menutupi cacat celah istri, begitupun sebaliknya istri harus menutupi cacat celah suami. Itu hunna libasulakum wa antum libasulahunna. Istri pakaian bagi suami, suami pun pakaian bagi istri. Lanjut Pak. Allah mengetahui bahwa kamu tidak dapat menahan dirimu sendiri. Nah ini hong kata Allah. Alimallahu annakum kuntum tahtanuna anfusakum. Allah mengetahui bahwa kamu tidak dapat mengendalikan birahimu. Tadinya siang malam nggak boleh, malam juga nggak boleh Pak, bukan siang saja. Tadinya, maka sekarang boleh malam hari tapi. Terus artinya, ulangi, Allah mengetahui bahwa kamu tidak dapat menahan dirimu sendiri, tetapi Dia menerima tobatmu dan memaafkan kamu. Ya sudahlah, kelakuan kamu mencampuri istrimu pada tidak boleh, di malam hari pun dimaafkan dan diampuni Allah. Maka sekarang kata Allah terus, maka sekarang campurilah mereka dan carilah apa yang telah
fal ana bashiruhunna, maka sekarang malam hari boleh mencampuri, tadinya tidak boleh 1 bulan penuh Pak, siang malam. Dan carilah apa yang telah ditetapkan Allah untukmu, wabtagu fima carilah apa yang telah ditetapkan Allah bagimu. Maksudnya maaf, ini pose boleh digulang, gaper, asal di tempat. Wabtagu ma kataballahu lakum, karena kita sudah dewasa harus terangkan. Wabtagu ma kataballahu lakum, carilah apa yang telah ditetapkan Allah bagimu dalam pose digulang, digaper, silakan asal di tempat, di tempatnya, bukan pada tempatnya, harus di tempatnya, terserah. Terus, maka sekarang campurilah mereka dan carilah apa yang ditetapkan oleh padamu, makan dan minumlah hingga jelas bagimu perbedaan antara benang putih dan benang hitam, yaitu fajar. Ini waktu makan sahur yang normal. Kapan batas waktu makan sahur akhirnya? Sampai dengan terbit fajar sidik, adzan subuh. Kalau sahurnya normal, tidak kesiangan. Dalam ajaran Islam itu penuh keringanan Bapak, gampang, hese, teribet. Wakulu washrobu, makan minumlah kalian hatta yatabayyana lakumul khaytul abyadu minal khaytil aswadi minal fajr. Makan minum sahur itu sampai dengan jelas terang bagimu perbedaan benang putih dan benang hitam. Yang dimaksud adalah fajar sidik, adzan subuh, gitu aja. Kalau sudah adzan subuh berhenti makan sahur, kalau tidak kesiangan. Kalau kesiangan nanti saya berikan hadisnya. Bapak sedang makan sahur, ibu terdengar suara adzan, pasti kabarangan teteh. Boleh teruskan makan sekalipun adzan sudah berhenti. Nanti hadisnya saya berikan di riwayat Abu Dawud dan hadisnya sahih. Agama Islam itu ternyata penuh dengan keringanan. Lihat dulu surat Al-Baqarah ayat 185 ujungnya. Surat Al-Baqarah ayat 185. Ikuti saya ujung ayat. Yuridullahu, ada nggak? 185 ujung. Yuridullahu bikumul yusra, ada nggak? Ada Bu? Ayat 185 ujung ya Bu ya? Ikuti saya. Yuridullahu bikumul yusra wala yuridu bikumul usra. Silakan Ibu, artinya Allah menghendaki kemudahan bagimu. Ibu silakan. Allah menghendaki kemudahan bagimu. Teruskan. Dan tidak menghendaki kesukaran bagimu. Allah menghendaki kemudahan bagimu. Agama Islam itu penuh kemudahan, tidak hendak menyulitkan kamu, kata Allah. Ulangi artinya Bu. Asal kita tahu ilmunya saja. Kalau bepergian Bapak keluar kota, sholat yang 4 rakaat boleh diringkas menjadi 2 rakaat, namanya sholat safar, qasrul rakaat. Rakaatnya diringkas jadi 2. Harus diterima, itu kemurahan dari Allah, jangan ditolak. Jadi agama Islam itu penuh dengan keringanan, kelapangan, asal tahu ilmunya. Lihat surat 22 surat Al-Hajj. Ini saya lagi dadasar dulu Pak, kalau jualan mah dadasar heula. Surat 22 ayat terakhir 78. Surat Al-Hajj itu 78 ayat terakhirnya aja. Pada kalimat ini ikuti saya. Mayaj'alallahu gimana? Bukan yang ujungnya, agak tengah. Allah tidak menghendaki dalam agama ini penuh dengan keringanan. Ada nggak Arabnya?
Pertama aja ayatnya gimana? Ayat pertamanya supaya enggak keder. Wajahidu Wajahidu mangga Wajahidu fillahi billahi haqqa jihadi. haqqa jihadi Terus wajtabakum. Terus wa ma ja'ala tah itu ikut saya wa ma ja'ala. Terus alaikum wa ma ja'ala wa ma ja'ala alaikum dini fid dini min haraj ya. Iya lagi wa ma ja'ala. Betul Pak? Alaikum fid dini min haraj. Artinya Pak? Dari pertama aja nggak masalah. Pak Dia Dika. telah memilih kamu dan dia tidak menjadikan kesukaran untukmu dalam agama. Dan dia Allah tidak hendak menjadikan dalam agama itu penuh dengan kesulitan, kesukaran, bahkan penuh dengan kemudahan, asal tahu ilmunya gitu. Dan ilmunya hari yang sahih hadisnya. Wa ma ja'ala alaikum fid dini min haraj. Ikuti saya. Yuridullahu Al-Baqarah 185 yuridullahu bikumul yusra wala yuridu bikumul usra wa ma ja'ala alaikum fid dini min haraj. Ulangi Ibu artinya wa ma ja'ala alaikum fid dini min haraj. Dari pertama aja Bu supaya nggak keder. Dua-dua Bu, surah 22 ayat 78. Dan berjihadlah kamu di jalan Allah dengan jihad yang sebenar-benarnya. Dia telah memilih kamu dan dia tidak menjadikan kesukaran untukmu dalam agama. Allah tidak hendak menjadikan kesukaran untukmu dalam agama. Justru agama itu penuh kemudahan, kelapangan. Syaratnya asal tahu ilmunya gitu. Tolong dijawab. Waktu makan dan minum sahur yang normal hingga kapan? Hingga terbit fajar sidik adzan subuh. Kenapa? Terlihat benang putih dan benang merah. Iya, maksudnya minal fajri adzan subuh. Waktu imsakiyah artinya imsak itu menahan diri. Saum itu imsak, menahan diri dari makan dan minum. Dari kapan hingga kapan? Imsakiyah yang kita dengar sekarang ini, waktu imsakiyah hingga adzan subuh kurang lebih 10 menit. Ada hadis riwayat Bukhari dengan nomor hadis 950. Hadis ini tidak bisa dijadikan dalil untuk imsakiyah, sama sekali tidak ada hubungan. Jadi imsak mah diada-adakan saja, nggak tahu oleh siapa pertama yang mengadakannya. Imsak begitu. Waktos imsak parantos dugi, waktos sahur parantos seep gitu. Kalau waktos imsak parantos dugi nggak masalah, tapi kalau waktu sahur parantos seep bikin syariat dia berarti. Tapi kan lebih baik berhenti sebelum waktunya. Oh tidak, orang mau minum obat, mau nyeruput kopi, masih ada waktu kok. Silakan Pak. Hadis ini tidak bisa dijadikan argumentasi untuk waktu imsak, tidak bisa sama sekali. Silakan Pak. Sahih Bukhari 950. Dari Zaid bin Sabit radhiyallahu anhu katanya, kami sahur bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam, kemudian beliau pergi sholat. Orang bertanya, berapa lama antara adzan dengan sahur? Jawab Zaid, kira-kira selama membaca 50 ayat. Kami makan sahur bersama Rasul, bukan bukber ini, sahur bersama ini dengan Rasulullah.
Kemudian saya bertanya, berapa jarak antara selesai makan sahur ke kumandang adzan subuh? Ya kira-kira orang membaca ayat 50 ayat lah. Dengan membaca murotal lancar, bacaan 50 ayat itu 10 menit selesai lah, yang bacaannya lancar. Ini tidak bisa dijadikan dalil waktu imsak, gak ada kaitan sama sekali. Berapa lama jarak selesainya makan sahur Rasulullah dengan waktu azan subuh? Dijawab, ya diperkirakan, nah belum ada jam waktu itu. Orang membaca 50 ayat Al-Quran. Kalau ini dirujuk menjadi dalil imsak, gak ada hubungan sama sekali. Zaman Rasulullah tidak ada waktu imsak, yaitu tidak ada. Dari waktu imsak ke adzan subuh kurang lebih 10 menit lebih lah, 10 menit saja. Tapi jangan lagi terdengar di masjid-masjid hidang pisan eta teh dukasan ngomongna imsak, 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 waktos imsak parantos dugi, waktos sahur parantos seep. Membuat syariat itu. Kata Quran, selesainya waktu makan sahur itu waktu fajar, adzan subuh. Jadi dalil hadis Bukhari dan yang lainnya nomor 950 tidak ada kaitan dengan waktu imsak. Sekarang kita lihat, ini ada ensiklopedia hadis riwayat Sunan Abu Daud. Semuanya ini 9 jilid. Bukhari 2 jilid, tebalnya segini. Muslim 2 jilid, tebalnya segini, jadi 4 ya. Kemudian Ibnu Majah, Abu Daud, Tirmidzi dan Nasai. Jadi semuanya 9 jilid. Harganya 3 juta. Saya tidak jualan kitab ya. Hadis Abu Daud dengan nomor hadis 2350. Judulnya dibaca 2350. Hadis sahih riwayat Abu Daud. Nomor hadis 2350, Pak. 2350. Judulnya ketika makan sahur. Bab Al-Muzam 18, bab seorang mendengar adzan sedangkan makanan masih berada di tangannya. Mendengar adzan subuh sedangkan makanan masih ada di hadapannya, sedang makan. Terus Al-Qur'an 18 2350. Abdul Ala bin Hamad menyampaikan kepada kami dari Hamad dari Muhammad bin Amr dari Abu Salamah dari Abu Hurairah bahwa Rasulullah SAW bersabda, jika seorang dari kalian mendengar azan sementara dia masih memegang makanan, maka janganlah dia meletakkan makanan itu sampai selesai memakannya. iya, Arabnya begini, idza sami'a, cari idza sami'a ahadukumun nida wal ina'u ala yadi fala yada'a hatta yaqdiya hajatahu minhu. Apabila seseorang sedang makan sahur, kesiangan tuh, terdengar bunyi kumandang adzan subuh, itu makanan jangan diletakkan, disimpan di kulkas buat takjil nanti maghrib, atau dibuang ke tong sampah untuk makanan binatang, jangan. Tapi teruskan hingga selesai. Kendati pun adzan sudah berhenti. Agama itu penuh kelapangan, keringanan, kemudahan. Ini waktunya emergency. Dalam sebulan Ramadan sok aya bae teh kaberangan teh. Ibu sedang berjalan makan sahur, terdengar adzan subuh, lanjutkan ibu. Ini hadisnya, ulangi Pak artinya saja, isi hadis. Sanadnya lewat. Jika seorang di antara kalian mendengar azan sementara dia masih memegang makanan, maka janganlah dia meletakkan makanan itu sampai selesai memakannya. Ya,
Jadi dijamin oleh hadis ya, yuridullahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra wa ma ja'ala alaikum fid dini min haraj. Allah menghendaki kemudahan, tidak menghendaki kesukaran, dan Dia telah menjadikan bagi kamu dalam agama ini penuh dengan kelapangan, asal saja tahu ilmunya. Yang masih dipegang gitu, maksudnya bukan lagi masak. Oh, makanannya lagi dihanca di piring. Bukan ngadadak ngalas. Bukan ngadadak ngalas. Jadi begini sajalah tekniknya. Kalau kesiangan, alasnya yang wujudna, kira-kira begitu saja. Udah jelas kesiangan, alasnya wujudna supaya nambah deui. Kenapa? Kesiangan itu kalau dihaja mentung. Jangan disengaja kesiangan. Ada kesiangan yang disengaja, nggak ada, Pak. Bapak masuk kantor kesiangan karena macet di jalan, nggak sengaja, Pak. Ini dari hadisnya. Jadi beritahukan kepada keluarga di rumah, kalau sirine bunyi waktu imsak selesai makan sahur. Dengan hadis ini terlibas, nggak ada tuh waktu imsak. Saum yang normal itu sampai dengan adzan subuh. Yang emergensi tadi kesiangan. Kemudian hadis yang kedua, tulis saja. Hadis riwayat Ibnu Hibban dalam kitab sahihnya. Hadis Sahih Ibnu Hibban atau dalam Syarah Musnad Ahmad. Rujukan itu perlu sebagai disiplin ilmu. Syarah Musnad Ahmad, nama kitabnya Fathur Rabbani. Saya ulangi, Syarah Hadis riwayat Imam Ahmad. Nama kitab syarahnya Fathur Rabbani, jilid 10 halaman 21. Itu rujukan itu perlu kan kalau kita bikin skripsi atau tesis, rujukan itu diperlukan sebagai pertanggungjawaban. Bangga Bapak di Aus. Di soh itu sahabat, Pak. Di sahabat Kusunda Bapak. Di sahabat mana? Di soh teh sahabat, Pak. Di sahabat Hudzaifah bin Yaman radhiyallahu anhu. Sautna Ayat Bilal datang ka Nabi sallallahu alaihi wasallam jeung ka sampak Nabi nuju tuang sahur. Jeung yakin kuring geus nempo jelas kana tempat ragragna panah di buruan. Tuluy kuring nanya, "Naha geus subuh?" Jawabna, "Ngan bijil panon poe." Terus, jelas ku ieu hadis geus beurang caang ngan panon poe acan bijil. Nabi kasampak nuju tuang sahur. Ieu kaasup ruksoh, tegesna kalonggaran keur urang dina masalah waktu sahur. Fatul juz 10. Jadi begini, pada suatu ketika Nabi ditunggu-tunggu orang mengimami sholat berjamaah subuh bulan Ramadan. Tunggu punya tunggu, Nabi belum datang juga ke Masjid Nabawi Madinah. Bilal cik teang Rasul nah biasa nama atos ngimami uya kieu can ka masjid bae. Leo saya bilang teh ke rumah Nabi, dekat rumah Nabi dari masjid belok sedikit aja. Kata Bilal, Nabi lagi makan sahur. Pulang lagi aja Bilal. Nabi nuju tuang sahur, antosannya kurang. Kata Bilal, ditanya pada saat Nabi lagi makan sahur, kesiangan tuh Nabi. Waya kumaha Bilal? Can aya jam hari itu apa? Cek Bilal, geus carang-carang tihang. Ngan pada poe can bijil gitu. Ini emergensinya luar biasa nih.
Nabi diantos-antos kanggo sholat subuh ngimaman, berarti adzan sudah berlalu. Cik Bilal samper Nabi dilongok ke Bilal kabumina kasampak Nabi nuju tuang sahur. Kata Bilal, lagi makan sahur Rasul. Ditanya, weh kumaha itu teh? Di sarang cang tihang cenah. Bapak tarang sarang cang tiang jam seberapa tuh? Hanya saja matahari belum terbit, syaratnya begitu. Jangan sholat subuh dulu, makan sahur sesuap-sesuap yang tenang saja. Goreng dibuka aja, jangan ditutup-tutup. Asal syaratnya jangan sholat subuh dulu dan matahari belum terbit. Sekarang dari waktu adzan subuh sampai syuruk terbit matahari kira-kira berapa lama? Dari kumandang adzan subuh sampai terbit matahari itu rata-ratanya 1 jam 15 menit, Pak. Kalau ibu punya jadwal imsak jam berapa, waktu subuh jam berapa, terbit matahari jam berapa? Siapa yang punya jadwal Ramadan yang ada kata terbit matahari? Subuh 4.38 terbit. Subuh 4.38 terbit 5.48. subuh, ulangi Pak. Subuh 4.38 terbit 5.48. Jadi kurang lebih 1 jam. Ini super emergency. Nah tuh Nabi pakai kasihangan sahur segala rupa. Nabi itu manusia seperti kita, punya nafsu biologis, pandai marah, pandai sedih. Tapi ketika Nabi marah, nah marahnya menjalur. Urang mah ngambek nanti tengah jalur Bapak, uring-uringan. Lihat surat 18 Kahfi, ibu lihat surat Kahfi ayat 110. Nabi itu sisi basyariahnya manusia sama seperti kita Pak, lapar, haus, marah, sedih. Yang membedakan Nabi menerima wahyu dari Allah. Surat 18 110. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Di mana pangkal ayatnya? Kul innama ana basyarum mithlukum yuha ilayya. Sudah, ibu yang lain artinya katakanlah Muhammad. Ibu yang lain artinya, silakan ibu yang mana aja. Katakanlah Muhammad, sesungguhnya aku ini hanya seorang manusia seperti kamu. Sudah, katakan oleh Muhammad bahwa dirimu hanyalah manusia seperti kamu. Sifat basyariahnya manusia biasa, yang membedakannya menerima wahyu. Ulang ibu, katakanlah Muhammad. Sudah, jadi pandai kesiangan juga Rasul. Ditunggu-tunggu untuk mengimami salat subuh di Masjid Nabawi Madinah. Tengah mana Rasul? Cik Bilal samper. Ditengok ke rumahnya sedang makan sahur Rasul. Bilal balik lagi masih. Nabi menuju tuang sahur. Padahal adzan sudah lewat, adzan subuh. Ditanya Bilal, "Weh kumaha eta Nabi keur sahur teh?" Kata Bilal, ba'da subuh, akan tetapi matahari belum terbit. Jadi kalau ibu kesiangan, benar-benar kesiangan emergensi, kalau tadi makanan sedang dihanca, lanjutkan makan. Kalau sekarang kesiangan betul, ibu bangun jam 5, orang dari masjid sudah pada pulang, benar-benar kesiangan seisi rumah. Masak super mie aja Bu, 7 menit selesai masak super mie, selesai.
Makan 10 menit sepermit selesai. Udah gitu baru sholat subuh. Jadi Bapak berapa tadi teh waktu subuh ke waktu isyraq? Subuh 5.38. Terbit matahari 5.48. 1 jam lebih ya. Setengah 5.38 subuh. Waktu matahari terbit 5.48. jadi 1 jam. Iya. Pukul rata 1 jam aja. Tapi ibu jangan sholat subuh dulu syaratnya. Dan makannya tenang aja, ulah rusuh-rusuh teh. Cepat bikin supermie. Bikin supermie 7 menit selesai. Makan 7 menit selesai, 14 menit. Setelah itu sholat subuh. Sanguan. Kenapa? Di sanguan. Oh iya, pakai nasi atuh. Geus mie pakai sangu, orang meroyalnya. Cek orang barat teh itu teh orang Sunda mah geus make mie di sanguan deui. Enggak masalah. Jadi dengan ini waktu imsakiyah lewat. Bukan syariat Islam imsakiyah itu. Tapi kan bagus, berhenti sebelum waktunya. Kalau mau minum obat dan sebagainya, kita pun kalau tidak kesiangan normal. Kita makan biasanya setengah 4. Setengah 4 awal ting teh. Mestinya jam 4 aja makannya. Jam 4 kurang seperempat lah. Kalau ahli hisab bisa ngerokok 1 batang dulu tuh. Ahli hisab makan sahur ngerokok 1 batang, takjil 1 batang, nanti habis makan berapa batang lagi, pada taraweh ngebul terus. Itu ahli hisab. Setuju. Bukan ahli hisab, ahli hisab. Ya, sampai di sini kita hentikan. Jadi waktu imsak itu jangan digubris. Kasihan tuh anak-anak. Mah, nggak waktu imsak mah. Mama minum kopi baik. Dari adzan subuh sampai waktu imsak itu kurang lebih 10 menit. Kurang lebih orang membaca ayat Quran 50 ayat murattal. Jadi dengan ini waktu imsak nggak ada syariatnya, tidak ada tuntunannya. Tapi kan bagus. Nah itu suka begitu aja kita. Tapi kan bagus gitu aja. Sekalipun tidak ada tuntunannya. Saya tutup formalnya untuk 5 menit terakhir tanya jawab yang sehubungan atau di luar materi. Aqulu qouli hadza wastaghfirullahal azim li wa lakum wa taqabbalallahu minna wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim wallahu a'lamu bissawab. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Silakan untuk sesi tanya jawab. Sekalian, demikian tadi telah dijelaskan tentang waktu imsakiyah. Mungkin ada beberapa hal yang pertanyaan tentang seputar puasa ini. Iya. Silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ketika dulu mungkin paham kalau misalkan kita belum dapat ilmunya ya, ada seseorang bisa meninggalkan puasa. Seorang apa? Seseorang meninggalkan puasa, posisi sudah balik. Kemudian dia tahu bahwasannya harusnya yang sebelum-sebelumnya diganti. Nah ini hukumnya dia harus bodoh atau sebelum-sebelumnya? Ya. Jadi dia tidak puasa. Sudah balik, tapi meninggalkan puasa. Baru tahu ilmunya akhirnya oh ini harus diganti atau cukup. Iya. Udah kelewat tahunnya gitu. Iya. Iya, jadi begini. Dalam hadis Aisyah, kunna nu'maru bi qada'is shaum wala nu'maru bi qada'is shalat. Kami kaum Hawa, kata Aisyah, diperintahkan mengqada saum tapi tidak diperintah mengqada salat. Wanita itu ada tidak saumnya karena halangan. Nah orang itu sudah balik harusnya saum, tapi dia tidak saum. Sudah beberapa tahun yang lalu. Hal
harus diqadha atau tidak? Menurut hemat saya nggak usah diqadha, taubat saja kepada Allah. Karena tidak ada dalil yang harus mengqadha. Dia sudah balik tapi tidak sholat selama masa bujangan, maaf ya, ngawur akhirnya karena sholatnya. Bayangkan setelah sadar insaf dia sholat zuhur 4 rakaat, setelah itu 4 rakaat lagi mengqadha. Tidak ada itu, keterangannya tidak ada. Taubatan nasuha, tobat yang semurni-murninya, jangan diulangi balik. Ya dosa-dosa karena sudah balik. Sepertinya dia tahu kewajiban saum Ramadan, kan lapar ream lah, jadi itu puasa atau dari rumah pura-pura sahur, di jalan ya biasa anak-anak muda gitu, balik lagi ke imam tapi lulus yang nakal biasanya ya. Jadi nggak usah diqadha Pak, nggak ada ketentuan. Begitupun sholat, ya dosa, iya ada catatan dosa, cuman tidak memerlukan kepada qadha karena tidak ada dalil yang menunjukkan untuk qadha. Wallahu a'lamu bishawab. Iya. Saya nanya begini, Pak Kiai, antara kewajiban apalagi seorang suami terhadap keluarga untuk menafkahkan, Memberi nafkah lahir batin. dengan Yang Bapak maksud lahir batin, lahir batin. seluruh anak, keluarga, seluruh anak dan sebagainya, dikaitkan dengan kewajiban puasa. Sedangkan suami tersebut kerjaannya susah, jadi berat, dan kerjaan itu bukan hanya setahun, mungkin tiap tahun. Katakanlah sekarang di Bandung ada atau yang dekat ada, rata-rata banyak yang susah kerjanya, apa jadi supir apa dan mana, apa jadi bangunan, kuli bangunan sebagainya. Itu dikaitkan lagi dengan kemudahan Islam dari Allah. Mana yang diambil gitu? Apa nanti diqadha, apa dipaksakan harus puasa, apa dilapatkan nanti keluarga? Makasih. Iya. Kita lihat surat 2 Al-Baqarah ayatnya 184. Dari awal saja baca supaya nggak kedel. Surat 2 ayat 184. Ikuti saya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ayyaman ma'dudat. Faman kana minkum maridun aw ala safari terus fa'iddatun min ayyamin ukhra, terus wa 'alal ladzina yutikunahu fidyatun ta'amu miskin. Sudah sampai fidyatun ta'amu miskin. Artinya pada DKM beberapa bulan yang ditentukan itu yaitu beberapa hari tertentu, maka barang siapa di antara kamu sakit atau dalam perjalanan lalu tidak berpuasa, maka wajib mengganti sebanyak hari yang dia tidak berpuasa itu pada hari-hari yang lain. Jadi orang yang sakit bepergian, tanggalkan saumnya boleh, bukan harus, boleh tidak saum yang sakit atau lagi bepergian, tapi harus diqadha sebanyak hari yang dia tidak saum karena sakit atau bepergian. Orang bepergian itu boleh nggak saum loh, bepergian jauh ya. Pokoknya ibu dari sini nyampe ke Jakarta, walaupun pakai pesawat, nggak saum nggak masalah, boleh asal diganti saja pada hari-hari yang lain. Itu untuk sakit dan bepergian. Teruskan Pak. Dan bagi orang-orang yang berat menjalankannya, silakan. Dan bagi orang-orang yang berat menjalankannya, 62 itu orang sakit berat, orang yang sangat tua, orang yang hamil atau menyusui. Jadi yang sangat berat puasa itu pekerja proyek, kuli bangunan, bukan mandornya. Kalau
yang di proyek Jakarta tuh panas sekali, dia lagi ngecor atau kuli aduknya lah. Kalau merasa berat, boleh tidak saum dia. Sedangkan kuliah hari gaji mingguannya juga untuk makannya repot lagi. Nggak masalah kata Allah. Itu hanya berapa saja Pak? Orang sakit berat, orang tua sangat tua, dan hamil menyusui. Dan lain-lain sebetulnya ada lagi. yang berat menjalankannya pokoknya. Iya, pokoknya kalau saum fisiknya repot. Bener ya, dicoba dulu. Wah, repot sekali. Kalau Bapak enak atuh. Pensiunan, sila ipis di rumah. Ini pekerja proyek Pak, ngaduk dari pagi sampai sore Pak. Angkut gesik pokoknya. Sudah boleh, tapi bayar fidyah terus. Ulangi, dan bagi orang-orang yang berat menjalankannya Wajib membayar fidyah, yaitu memberi makan seorang miskin. Tetapi barang siapa dengan kerelaan hati mengerjakan kebajikan, memberi makan kepada yang lebih dari seorang miskin untuk 1 hari, maka itu lebih baik baginya. Jadi begini Pak, udah mah dia miskin, kerjanya serabutan, tidak bisa bayar fidyah, bukan bebas. Cari dulu saudara-saudaranya yang bisa memberikan fidyah, yang ngeunah teuing maneh puasana kuring nu mayar fidyahna. Amal soleh Pak, jangan hitung-hitungan ngeunah teuing. Amal soleh, tampil saudaranya kalau saudaranya mampu. Saudaranya tidak mampu, RT cing RT teh naon teu hir teu walahir, maneh nu teu puasa kuring RT kudu nanggung. DKM dari kenceng masjid memberi makan 1 orang miskin dikurus dengan rupiah Padang 25.000. Kalau 1 bulan kayak 25.000 berapa? 750.000. Keluarkan dari kenceng masjid, bukan uang DKM kok, uang umat itu. Tapi kalau betul kanan kiri mentok, atas bawah muka belakang mentok, ya sudah. Allah tidak membebani, la yukallifullahu nafsan illa usaha. Tapi usaha dulu dong. Ada saudaranya mungkin yang agak, wah saudara nuga sama miskin semua umpamanya. Ya sudah, Allah tidak membebani, melainkan menurut sadar kemampuannya. Jangan dulu ambil keputusan bebas, jangan. Suruh usaha dulu. Dia boleh tidak saum Pak. Wah saum kamu walaupun kerja kuli, Bapak tidak merasakan itu. Ngaduk di proyek, coba bayangkan. Waduh, berat sekali. Dan bukan orang yang tua yang sudah renta, tapi aku semakin tua semakin hebat saumnya, ada ya. Tapi ada semakin tua nggak bisa saum, fidyah saja. Anaknya yang menanggungnya tuh, anaknya ya. Kalau orang tuanya kita tidak saum. Tukang bangunan itu ngasih fidyah ke keluarganya bisa Pak? Karena miskin gitu. Jadi gimana ya? Fidyah mereka zakat dibikin ke keluargana, ke anakna, tapi anaknya mustahik miskin. Di satu sisi, kalau yang menjadi tanggungannya tidak boleh. Menjadi tanggungannya. Jadi saya zakat fitrah kepada keluarga, padahal keluarga tanggungan saya. Kalau yang menjadi tanggungan tidak boleh. Kalau yang jadi zakat kuriling katanya. Kalau yang menjadi tanggungannya tidak boleh. Kalau yang menjadi tanggungannya, kita tanggung jawab anak-anak nanti. Masa anaknya semua miskin Pak? Benar Ustaz, semuanya miskin itu. Jadi fidyah itu diberikan kepada orang miskin. Kebetulan yang fidyahnya miskin, yang harus bayar fidyahnya miskin. Jadi kemana kan tuang tuh? Jadi begini, ada hadis Bu, berhubungan suami istri siang bolong, datang kepada Rasulullah, ya Rasulullah, cilaka abdi tabrakan,
Ya Rasulullah minta saya dihukumi cilaka. Nah, tabrakan mana teh ngurung teh. Saya katanya hotel dengan istri saya siang hari. Cik Rasul, oh atuh gitu mah. Kamu harus berpuasa 2 bulan berturut-turut. Tong baru 2 bulan berturut-turut ya Rasul nu mesa dinten oge 2 dinten abid hotel. Duka satu nu mimitian duka pamajikan nu salakina. Biasana salakina pamajikanana. Salakina cewek. Ngan pamajikan itu salah nama. Gak mampu Rasul 2 bulan berturut-turut. 2 bulan berturut sistem gugur. Kalau begitu kamu memberi makan 60 miskin. Ya Rasulullah, tentu 60 miskin itu orangnya harus punya duit. Sedangkan saya orang termiskin di RT saya. Yang lain, atau kamu harus memerdekakan seorang budak. Seorang budak itu kalau dikurs dengan rupiah sekarang harganya bisa 50 juta Pak. Seorang budak yang multi sistem bisa 50 juta Pak. Abu Bakar tampil membebaskan Bilal bin Rabah itu dengan uang sakanyut kunang. Dulu mah kanyut kunang Pak, uang emas itu. Abu Bakar tampil dibebaskan Bilal jadi merdeka. Tidak bebas. Rasul diam, yang berlaku gitu diam. Tiba-tiba ada penyandang dana Pak, memberikan sodako. Kurma bagus, kurma ajwa, bukan kurma di Cicadas dicampur gula berem, bukan. Kurma bagus, kurma ajwa 1 karung. Rasul, saya ini bersodako. Aduh, kebetulan ini yang sodako, katanya Rasul. Nih, berikan kepada 60 miskin. Rasul, yang termiskin di RT saya itu saya, katanya. Aduh, iya mah jelema geus boga salah deh. Bawa bere lobok kalau anjing ke Rasul teh. Itu bukan bebas. Jadi si yang harus bayar fidyah nanti ada donatur, donaturnya kenceleng masjid. Nih, saya sodako. Harus diberikannya kepada orang miskin. Saya yang paling miskin di RT saya baru itu masuk. Baru masuk. Kalau kita merujuk ke hadis yang berhubungan suami istri siang bolong. Bukan bebas. Ya sudah, kalau kamu tidak mampu bebas. Diam Rasul, diam, dia diam. Tiba-tiba ada donatur, ya Allah kebetulan itu. Rasul, saya sedekah kurma ajwa yang bagus. Kalau kurma ajwa itu 1 kilonya berapa Pak? 300.000? 350 sekarang. Jadi begitu ya Pak ya. Wallahu a'lam bishawab. Cekap rupina tos lambung teh ngambil haus soalnya mah mau dibareng minum. Tapi kata Pak DKM kalau sangat haus minum 2 teguk tidak batal. Tidak batal. 2 teguk ya? Tidak batal ya? Oh, pinter Bapak, saya ilmu saya guru. Sebab yang membatalkan itu yang seteguknya. Jadi makan 2 suap batal tidak? Yang membatalkan itu yang 1 suapnya. Suap berikutnya tidak lagi berbicara batal, enggak. Jadi kalau sangat haus minum saja 2 regot tuh batal. Makanya itu disuguhan cai abdi nasalah. Terima kasih, alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih Pak Ustadz yang telah memberikan ilmu. Mudah-mudahan kita semua bisa lebih menambah ilmu lagi dalam menjalankan puasa ini. Amin ya rabbal alamin. Kita tutup dengan alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.